Halo, teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, ini ada film spell Indonesianya Bogowie, Bogowie. Jadi tentang seorang dokter yang kekeh, kemampuannya keras banget, kuat banget menjadi seorang dokter sejati, ahli bedah jantung, ahli transplantasi. Dia bisa dia mencoba transplantasi dari manusia ke manusia, mau sempet juga coba dari hewan ke manusia, dan tindakannya itu ditentang banyak orang sebelum ada pembuktian. Sebelum gimana sih ceritanya orang jantungnya sarafnya dipotong kemudian dipindahkan ke orang lain, itu bisa berhasil. Nggak ada yang mendukung, nggak ada yang percaya. Ada sih, ada, cuman maksudnya itu orang secara mayoritas, secara penelitian itu nggak percaya, nggak langsung mau itu diterapin karena membahayakan nyawa dan dianggap bertindak sebagai Tuhan. Jadi Bogovi itu sebagai tulisan, kayaknya artinya saya Google itu God, Tuhan. Serba salah ya. Ini kan dunia medis itu kita mau mencoba. Orang kalau nggak diobati yang ringan aja, demam berdarah atau penyakit kekurangan darah, orang kalau pendarahan, semua penyakit kalau nggak diobatin bisa meninggal. Ya, fungsi dokter itu jadi bukannya sebagai Tuhan sebetulnya, tapi sebagai jalur, sebagai jalan perpanjangan tangan gitu bisa disebutkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sebetulnya, asalkan kondisinya kita tahu kemanusiaan. Misalnya si pasiennya itu digambarkan ya memang sudah jantungnya rusak, sudah mau meninggal. Nah terus pendonornya itu orang yang sudah jantungnya masih berdetak tapi otaknya sudah berhenti respon, orang yang sudah sekarat tapi jantungnya masih bisa dipakai. Jadi seperti itu, jadi saling melengkapi. Jadi menurut saya juga waktu itu kejadian dari tahun 85, nggak ada salah, nggak ada yang keliru. Jadi ditentang banyak. Jadi dia di klinik yang dia klinik sebelumnya dia membuka klinik sendiri bersama rekannya, itu sama dokter yang punya klinik itu ditentang. Nggak boleh. Kalau nggak ada izin, nggak ada izin dari dia sebagai pemilik klinik tuh nggak boleh. Kemudian selama belum disetujui oleh belum ada penelitiannya nggak boleh. Jadi nggak boleh uji coba gitu di kliniknya dia, di kliniknya dokter sebelumnya. Sehingga dia buka klinik sama dokter yang ini juga berani untuk mencoba. Itu risikonya ya, pasien kan menandatangani. Kalau sampai terjadi kematian itu ya udah, itu maksudnya ya harus nggak apa-apa. Ya karena gimana, ini diusahakan yang terbaik. Benar kejadian itu pasien itu ada yang 7 hari kemudian meninggal, ada yang 30 hari kemudian meninggal. Sampai dia analisa apa yang salah, apa yang kurang. Setelah di analisa panjang sampai dia stres, sampai minum-minum, digambarkan ya ini kelebihan ini. Saya juga nggak tahu itu nama-nama obat macam-macam dan banyak faktor ya. Jadi sehingga sebelum itu dia waktu dirikan klinik itu kan biayanya mahal, sangat mahal, sehingga perlu investor. Si investor ini dari Departemen Kesehatan meminta izin lagi dari pemerintah bagian ya, departemen itu yang punya bagiannya itu nggak disetujuin karena ya belum ada penelitiannya lagi, dia dikatakan ya. Padahal jadi dianggap kan kalau ini berarti belum ada penelitiannya, belum ada kajian ilmiahnya, uji coba dianggap. Nah itu yang nggak boleh. Uji cobanya umum, padahal uji coba itu harus privat dan harus misalnya melalui uji dari awal tuh ke di hewan dulu mungkin. Nah ini langsung uji coba di manusia, belum ada yang pernah melakukannya. Jadi seperti klinik uji coba itu yang nggak dibolehin. Padahal kalau langsung dipakai umum itu diharapkan diminta itu harus sudah clear, jadi nggak ada orang meninggal. Padahal kalau nggak dilakukan operasi ya bisa benar.
nantinya orang meninggal juga kalau memang sudah parah. Cuman setidaknya bukan dia yang membuat itu meninggal saat itu, kayak gitu. Ya udah, perjuangannya berat, jadi sampai tadi dia bisa akhirnya bertahan puluhan tahun. Orang dokter itu juga telah meninggal digambarkan, dan jadi ini menjadi pelajaran kita melakukan segala sesuatu itu ya memang penuh masalah, tinggal kita suka apa enggak melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Nggak semudah membalikkan tangan, oh gini, tapi ini kan analisa. Jadi yang dia bisa itu menyelamatkan pasien yang sudah misalnya ada terluka apanya tuh yang dioperasi, mungkin di apa ya, saya juga bingung, apa dijahit apa gimana, saya nggak ngerti, itu ranah kedokteran. Tapi yang kita bisa ambil inti kesimpulan, apapun yang kita kerjakan itu mungkin nggak semudah, mungkin banyak tantangan yang perlu dihadapi dan kita harus bisa hadapi itu. Kalau memang kita mau, struggle itu berat, dia itu dipaksa ditutup kliniknya tapi dia tetap tenang. Nanti alasannya ada aja, oh ini operasi, masih pasien banyak yang menunggu, ini ada pasien yang sekarat, sehingga departemen nggak bisa nutup. Kemudian ini nggak ada yang pendanaan, dia cari dana kemana-mana, nggak ada yang mau biayain, nggak mau yang bayarin, terbentur izin lah kalau yang resmi segala. Tapi dia tetap keinginan, tetap dia ngerekrut karyawan, suster, pekerja rumah sakit. Kemudian sampai dia tetap buntu, dia sebelum pindah itu di klinik yang pertama, yang sebelumnya dia ada menyelamatkan anak dari anggota dewan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Akhirnya dan dia selamat. Jadi luka tikaman, jantung itu bisa diobatin, dijahit apa saya nggak ngerti. Pendarahannya gimana, apa harus ditransfusi, apa harus diapain ya itu kalau jantung gitu, kalau terluka. Tapi risikonya semua, kalau nggak selamat ya meninggal, atau nggak cacat, atau nggak apa kan, semua hal demikian, nggak ada yang pasti. Cuman tingkat keberhasilannya berapa persen, kayak gitu. Operasi apapun tuh, mau ngangkat apa, kalau tiba-tiba pendarahan, kalau tiba-tiba pasiennya sendiri yang nggak kuat, atau ada yang kurang dari obatnya atau dari bahan-bahan, ada yang kurang, nggak ada yang tahu semua gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya dia berjuang, dia tetap jalanin, akhirnya makin rame karena itu kan sangat dibutuhkan. Jantung vital, semua hal yang berhubungan dengan kesehatan, orang tuh rela untuk mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang sebetulnya, karena bertaruh dengan nyawa. Tapi harus yang benar, tapi harus bukan karena mata duitan, tapi harus karena memang bisa prosedurnya atau bisa diusahakan, kayak gitu. Itu teman-teman, kalau digambarkan dibandingkan dengan umum ya gitu teman. Nggak semudah misalnya kita ditolak suatu hal, belum berhasil suatu hal, ya coba diusahain cara lain, dari yang hal-hal mudah, dari anak-anak belajar, dari anak-anak kecil belum paham menulis, diajarin. Susah kan, capek, tangan harus gitu lekuknya. Tapi kan makin pinter, makin bisa. Ini kesadaran, dan harus toleransi setidaknya dari pasien, dari keluarga pasien. Dokter harus bisa berbicara. Ya, kita harus bisa kasih alasan, walaupun secara prosedur nggak boleh. Secara hal itu susah. Cuman apa yang nyebabin kita bisa maju itu, kita cari caranya gimana. Kita juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti teman-teman. Cuman kita punya mimpi, coba dijalanin, itu aja yang kita mungkin bisa mengerti. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.